Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pelajar NU. Kembali lagi di Pelajar Bersuara, ruang ngobrol santai kader Ibnu IPPNU. Dengan saya, Rekanita Fitria yang akan menjadi host pada episode kali ini. Di episode kali ini, kita akan membahas tema yang mungkin banyak dirasakan, yang relate, tapi jarang diungkapkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang capek di ranting, tapi kenapa sih harus tetap bertahan? Nah, hari ini, pada kesempatan kali ini, sudah kedatangan narasumber kita, ya, yang cukup lama berproses di ranting dan merasakan langsung naik turunnya organisasi di ranting. Di samping saya sudah hadir Rekanita Naila. Halo Rekanita Naila. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sudah siap untuk ngobrol santai bareng saya hari ini? Siap banget dong. Oke, nah, langsung saja nih ya kita ngobrol santainya pertanyaan. Nah, langsung saja nih ke pertanyaan yang pertama. Pernah gak sih ngerasa capek banget di ranting? Ya kalau ditanya capek atau enggak ya tentu capek karena kita tuh bukan capek di fisik aja, kita tuh capek juga di pikiran, kita capek di perasaan juga. Karena kalau kadang tuh kita udah effort banget nih, tapi respon dari yang lain itu kayak biasa aja. Nah itu sih yang sebenarnya yang bikin capek. Berarti lebih ke manusianya ya daripada pekerjaannya. Lebih ke manusianya karena kan kalau pekerjaan tuh kan bisa diatur, bisa kita atur sendiri. Tapi kalau kita udah miskom sama yang lain kan jadi sulit gitu. Iya sih, capek. Iya capek. Nah, pernah nggak sih rasa kerja keras, sudah bekerja keras nih, effort banget, tapi seolah-olah nggak dilihat sama yang lain? Sering banget. Jadi kan lama-lama jadi juga sadar karena kan nggak semua pekerjaan yang kita lakukan itu kan harus dilihat oleh orang lain. Jadi ya kayak mikir ya udahlah yang penting Allah tahu gitu. Allah tahu nyatain apa ini. Pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras nih, tapi seolah-olah nggak ada yang lihat? Kalau itu sih sering. Tapi ya lama-lama juga sadar kan nggak semua pekerjaan, nggak semua perjuangan kita itu kan nggak semua orang itu harus tahu gitu. Yang penting yang kita juga udah baik, yang penting Allah tahu gitu. Niat kita juga nggak main-main gitu. Setuju banget sih. Kalau standar apresiasi kita, standarnya manusia itu bakalan capek banget sih ya. Yang penting kan Allah tahu. Iya, yang penting Allah ridho, Allah tahu gitu ya. Oke. Rekan-rekan Naila, pernah nggak sih punya pikiran untuk berhenti menjadi kader di IPPN? Pernah, tapi pikiran-pikiran seperti itu hanya muncul pas kita lagi capek aja. Berarti kalau nggak capek, Dia tetap lanjut. ada nggak sih alasan yang membuat rekan kita itu tetap lanjut untuk berjuang di organisasi? Atau mungkin ada seseorang nih yang membuat tetap bertahan? Ya mungkin karena kita ikut ingat awal tujuan awal kita masuk di organisasi ini, BPMP ini. Kita itu ingin tumbuh, kita ingin berjuang, kita ingin lebih baik dari sebelumnya. Berarti di dalam prosesnya pernah nggak sih rasa iri melihat orang lain tuh, kader-kader yang lain lebih santai kerjanya tapi tetap dihargai? Pernah, karena itu kan manusiawi ya. Kita tuh nggak tahu tujuan orang lain kan beda-beda ya. Yang penting kita fokus ke diri sendiri aja. Berarti kita harus tahu diri kita sendiri dulu baru bisa menilai orang lain. Oke. Baik. Nah, lanjutkan pertanyaan selanjutnya nih. Menurut Rekanita, kenapa banyak kader ranting cepat lelah dalam berorganisasi? Ya karena ranting itu frontline, jadi lebih dekat ke anggota, lebih sering gerak, tapi minim untuk diapresiasi. Padahal kader aktif itu kan biasanya totalitas, jadi kalau gak dijaga ya bakalan burn out. Bener banget sih, rasanya mungkin kayak lari maraton ya, nggak tahu garis finishnya di mana. Nah, ngomongin soal lelah tadi, seringnya kan orang luar cuma lihat hasil akhirnya tanpa tahu prosesnya bagaimana. Nah,
realita kerja di ranting yang sering nggak dipahami sama orang-orang di atas seperti PC atau PAC mungkin, atau masyarakat umum, bagian mana sih yang menurut rekanita itu paling sering dianggap remeh atau paling sering tidak dianggap dari PC atau PAC? Ya karena orang pikir itu di ranting itu kita cuma rapat terus bikin acara rapat bikin acara cuma itu aja. Padahal di belakang layar itu kan kita juga banyak mikir konsep koordinasi sampai kita bisa ada drama internal juga. Wah, berarti kalau diceritain sekaligannya banyak sekali ya. Nah, kenapa sih justru kader yang paling aktif atau kader yang paling satset itu biasanya paling cepat lelah atau cepat capek? Apakah karena mereka itu merasa harus memikul beban seluruh dunia sendirian? Ya karena biasanya yang paling aktif itu nggak enak aja. Semuanya dipikul sendiri, semua dipikir sendiri. Padahal itu rasanya bisa dibagi ke yang lain juga. Gitu. Nah, berarti bener ya, beban kerja itu seringnya menumpuk di orang itu aja. Betul. Kalau kita tarik lebih luas lagi nih, kita evaluasi tipis-tipis sistemnya. Secara jujur, kesalahan apa sih yang sering dilakukan pengurus sampai kader merasa lelah? Ya mungkin kurangnya apresiasi itu sendiri dan juga kurangnya komunikasi. Padahal kan kader ini kan cuma butuh untuk didengar, bukan untuk dituntut terus-menerus gitu. Jadi, nah, menurut pengalaman rekanita Naila sendiri nih, rasanya gimana sih capek, lelah, tapi harus tetap bertahan di organisasi? Ya rasanya campur banget sih. Capek iya, bahagia juga iya. Jadi kayak ngerasa, oh ternyata aku bisa ya sampai sejauh ini. Dan bertahan itu bukan berarti kita itu gak capek, tapi bertahan itu tetap jalan walaupun kita lagi capek. Gitu. Oke, nah berarti kalau rekanita melihat diri rekanita dulu dan sekarang, apakah ada perubahan yang mungkin rekanita rasakan? Ada pastinya ada. Dulu itu kayak gampang baper gitu. Sekarang udah kita banting kayaknya nih. Dulu itu untuk semangatin, sekarang itu kayak udah belajar dan semangatin diri sendiri. Berarti harus tetap semangat walaupun tanpa penyemangat gitu ya. Oke, tadi kan kita berbicara tentang capek dan lelah. Nah, pelajaran terbesar apa sih yang justru datang lebih dari rasa capek itu? Ya kita jadi tahu kapan waktunya untuk beristirahat dan kapan waktunya untuk terus berjalan. Seperti itu. Terus menurut rekanita, kapan sih seorang itu benar-benar dikatakan jadi seorang kader yang benar-benar kader gitu? Kalau menurut saya pribadi, kader yang benar-benar kader itu saat dia tetap peduli walaupun dia tidak memiliki jabatan di organisasi itu sendiri. Berarti walaupun hanya sebagai anggota, tapi ketika dia tetap berjuang dan bertahan, berkhidmat, bisa dikatakan sebagai kader sejati. Walaupun tidak mempunyai jabatan ya, teman-teman. Oke. Yang terakhir nih buat rekanita Naila. Menurut rekanita, media IPNUI PPNU itu punya peran penting nggak sih dalam menjadi penyemangat kader yang lagi lelah? Ya pastinya punya, soalnya media itu bukan cuma dokumentasi saja, tapi juga validasi, seperti itu. Berarti media itu juga soal pengakuan ya? Nah, menurut rekanita sendiri, kenapa sih postingan yang kegiatan kecil yang ada di ranting, bahkan mungkin postingan rapat rutin yang cuma dihadiri 5 orang itu penting untuk diangkat di media? Menurut saya pribadi, ranting yang besar, ranting yang sukses itu dibangun dari hal-hal kecil yang selalu konsisten, seperti itu. Berarti hal-hal yang besar itu lahir dari hal-hal kecil yang konsisten ya, rekan-rekan kita. Oke, terakhir, kalau perjuangan kita tidak dilihat, apakah semangat itu akan hilang?
Ya bisa jadi, tapi jangan bergantung sepenuhnya dengan media. Kalau niat kita lurus, semangat itu harusnya tumbuh dari dulu. Walaupun tidak dokumentasikan oleh media, kita harus tetap semangat ya. Oke, seperti itu rekan dan rekanita. Wah, rekan dan rekanita, tidak terasa ya kita sudah berada di ujung obrolan pada episode kali ini. Untuk rekanita Naila mungkin ada pesan buat rekan dan rekanita di rumah yang sedang menonton podcast Pelajar Bersuara. Silahkan rekanita. Oke, kalau hari ini kamu lagi capek di organisasi, boleh beristirahat, tapi jangan lupakan alasan kenapa kamu memilih untuk memulai. Oke, baik, terima kasih buat rekanita Naila sudah mau berbagi pengalamannya pada episode kali ini. Saya rekanita Fitria Dan saya, Kanita Naila, izin pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh cinta memang manis.